Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Argia Bayu Lopari dengan nomor induk mahasiswa 1924152021 dari Prodi D4 Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video simulasi kali ini saya akan membuat simulasi karakteristik dari rangkaian RLRC, jadi rangkaian resistor, kapasitor, dan juga resistor induktor. Jadi untuk bentuk rangkaiannya seperti ini. Jadi ini akan kita simulasikan. Jadi langsung saja. Untuk aplikasi simulasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Electronic Workbench. Jadi langsung saja, pertama-tama kita tambahkan function generator. Ini function generator, kemudian resistor, ini kita gunakan 3 buah resistor. Kemudian ada kapasitor. Jadi untuk rangkaian pertama kita buat rangkaian RC dulu. Kemudian ada oscilloscope. Oscilloscope ini nanti kita gunakan untuk melihat karakteristik dari sinyal yang dibangkitkan rangkaian ini. Nah, seperti ini. Untuk nilainya, untuk kapasitor 1 kita beri nilai 420 ohm, kapasitor 2 820 ohm. Untuk kapasitor 1 kita gunakan 470. Kemudian kapasitor ketiga kita gunakan 1200. Dan kita tambahkan lagi kapasitor satu lagi dengan nilai 10 ohm. Kemudian untuk resistor, kapasitornya kita gunakan kapasitor 473. Nah, untuk nilai kapasitor 473 ini saya lihat di internet, dia nilainya 47.300 picofarad. Jadi di sini saya gunakan satuan nano dengan nilai 47,3. Jadi saya gunakan satuan nano farad. Nah, seperti ini. Kemudian kita rangkai. Nah, seperti ini rangkaian dasarnya. Kemudian untuk oscilloscope-nya kita hubungkan seperti ini ya. Kita hubungkan untuk channel A, kita hubungkan ke sini, channel B-nya. Untuk channel A kita hubungkan ke sini. Jadi nanti kita akan melihat karakteristik dari setiap keluaran, baik keluaran di kapasitor resistor satunya, resistor 2-nya, dan resistor ketiganya, dan juga nanti di kapasitornya kita tambahkan grounding. Nah, seperti ini. Jadi bentuk dasarnya seperti ini. Jadi sekarang kita bisa simulasikan. Untuk function generatornya kita rubah dulu. Kita gunakan frekuensi 150 Hz dan gelombang kotak. Kemudian untuk amplitudenya kita gunakan 5 volt. Kemudian sepertinya ya langsung saja
Untuk osiloskopnya saya atur dulu. Jadi untuk time base-nya di sini saya akan gunakan satu microsecond per div atau per divisi, kemudian channel A 5 volt per div dan channel B juga 5 volt per div. Ini nanti saya jelaskan apa maksud dari 5 volt per div ini yang divisi. Dan langsung saja kita simulasikan. Jadi untuk pertama-tama kita lihat dulu karakteristik dari keluaran resistor yang ketiga atau resistor C. Kita anggap saja ini resistor C ya. Saya kasih label dulu. Ini yang B dan ini yang A. Nah, seperti ini. Kita langsung simulasikan. Kita expand dulu untuk memperbesar. Kita pause untuk bisa melihat gelombangnya, bentuk gelombangnya. Nah, seperti ini. Kita matikan dulu channel B. Nah, kita bisa lihat ya bentuk keluaran gelombang dari resistor C. Kita bisa lihat seperti ini. Dengan time base-nya 1 milisecond per div, artinya bahwa satu kotak ini menandakan satu div ya. Jadi satu kotak ini menandakan 1 milisecond, sedangkan untuk volt div-nya satu kotak ini menandakan ada 5 volt ya, ada 5 volt yang di sini, 5 volt per div. Jadi kalau kita bisa juga memperkecil untuk melihat. Saya kembalikan ke 5. Jadi satu kotak ini menandakan, satu kotak div horizontal vertikal menandakan voltnya 5 volt, sedangkan satu kotak div horizontalnya itu menandakan 1 milisecond waktunya. Seperti ini. Kemudian untuk keluaran dari kapasitor sendiri, lihat sendiri ya, dia berbentuk seperti gelombang kotak yang riaknya sudah mulai hilang. Jadi memang fungsi kapasitor ini sebagai penghilang riak pada rangkaian, biasanya untuk rangkaian kotak. Jadi dia akan berfungsi untuk menyediakan riaknya atau memperhalus keluarannya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke keluaran dari kapasitor B. Kemudian kita simulasikan. Nah, jadi keluaran dari jadi bisa bilang ini lihat keluaran dari kapasitor resistor B ini. Jadi satu gelombangnya ini sekitar 1 2 3 4 5 6 sekitar 6,5 ya, 6,5 kita kali dengan 1 milisecond berarti sekitar 6,5 milisecond dalam satu gelombang penuh. Jadi dia membutuhkan waktu 6,5 milisecond untuk satu gelombang penuh. Seperti bentuknya, perbandingannya dengan kapasitor seperti ini. Kemudian kita lanjut ke keluaran dari resistor A. Kita expand dulu, kemudian kita play, kita pause. Nah, untuk keluaran dari resistor A ini cukup beda ya dari resistor baik B maupun C. Seperti ini bentuk keluarannya, dia seperti keluaran gelombang kotak yang seperti ini bentuknya. Nah, untuk keluaran kapasitor sendiri kita bisa lihat di sini.
Dia ini dalam satu gelombang untuk 150 Hz ini dia 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6,5 milisecond yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang penuh. Jadi satu kali gelombang penuh ini dia membutuhkan waktu sebanyak 6,5 milisecond. Kemudian untuk waktu konstanta dari kapasitor ini kita bisa lihat ya, di sini mulai dari sini sampai ke sini ini merupakan waktu pengisiannya. Jadi di sini kapasitor sudah penuh, terisi penuh. Jadi selama ini dari sini ke sini dia melakukan pengisian. Nah, biasanya kapasitor ini dia akan penuh di 5 konstanta atau 5T. Dia akan lebih penuh di situ. Dan kita bisa lihat sendiri dia di sini satu ini 1,5 milisecond, 1 milisecond. Dia tidak full 1 milisecond ya untuk waktu penuhnya. Di sini ya kita lihat dia hampir setengah dari 1 milisecond, yaitu setengah dari milisecond yaitu 0,5 milisecond. Di sini dia hampir tidak penuh ya. Jadi sekitar 0,48 atau sampai 0,5 milisecond ya. Untuk waktu konstantanya sebanyak 5 konstanta. Jadi untuk satu konstantanya ini itu nilainya sekitar 0,1 sekian ya, 0,12 atau 0,13 milisecond untuk satu konstanta. Jadi untuk membuat kapasitor ini penuh, itu waktu konstantanya selama 0,5 milisecond ya, rata-rata 0,5 milisecond seperti ini. Jadi kemudian untuk kita rubah hertznya, kita naikkan jadi 250. Nah, kita lihat sendiri masih sama ya, untuk waktu konstantanya juga masih sama, dia masih sekitar 0,5 untuk penuh. Cuma yang membedakan adalah di sini banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang penuh ya. Jadi di sini sudah 1 2 3 4. Jadi sekitar 4 kotak, berarti sekitar 4 milisecond. Jadi karena tadi yang frekuensi 150 Hz itu dia membutuhkan 6,5 milisecond untuk satu gelombang penuh, sedangkan untuk 250 Hz dia membutuhkan 4 milisecond untuk membuat satu gelombang penuh. Kemudian untuk keluaran RA nya sendiri seperti ini, sama 1 2 ada 4 ya, 4 milisecond, dia membutuhkan 4 milisecond. Kita coba untuk keluaran resistor B, harusnya sama juga ya, 4 ya, dia juga sama ya, 1 2 3 4 ada 4 milisecond. Dia jadi yang hanya membedakan dengan penambahan frekuensi ini hanya pada kerapatannya, kerapatan gelombangnya saja, hanya itu yang membedakan. Nah, ini untuk keluaran resistor C nya pada frekuensi 250 Hz, dia juga 4 ya, 4. Kemudian untuk frekuensi 350, jadi kita gunakan 3 frekuensi yang berbeda, 150, 250 dan 350. Nah, untuk 350 sendiri dia sekitar 3 ya, 3 kotak, 1 2 3. Jadi sekitar 3 milisecond yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang penuh pada frekuensi 350 Hz. Kemudian amplitudenya sendiri atau voltnya sama, sekitar 2 volt ya. Diambil 2 volt di sini.
Kemudian kita coba untuk keluaran dari resistor B. Dia juga 3 ya, 1 2 3. Kemudian untuk voltnya atau tegangan puncaknya itu sekitar hampir 5 juga, sekitar 4, sekian. Kemudian untuk keluaran dari resistor A nya, untuk resistor A nya sendiri bentuk keluarannya juga sama, dia 3 milisecond untuk satu gelombang penuh, 1 2 3. Kemudian untuk voltnya, tegangan puncaknya itu 5 volt ya, hampir mencapai 5 volt, sekitar 0,4 sekian. Kemudian untuk kapasitornya sendiri, nah kita bisa lihat sendiri, dia juga 3 ya, sekitar 3 milisecond, 1 2 3 untuk membuat gelombang penuh. Dan untuk tegangan puncaknya sendiri itu hampir 5 volt, sekitar 0,49. Cuma yang membedakan untuk tegangan yang di bawahnya ini dia melebihi 5 volt ya, sekitar 8 volt. Jadi untuk tegangan puncak ke puncaknya ini sekitar 13 volt ya untuk kapasitornya pada frekuensi 350 Hz. Itu pun juga dengan frekuensi 150 Hz, tegangan puncaknya juga 5 volt, sedangkan tegangan puncak di bawahnya itu sekitar 8. Jadi tegangan puncak ke puncaknya ini sekitar 13 volt ya, bisa lihat sendiri. Ya, jadi mungkin seperti ini karakteristik keluaran gelombang dari resistor A, resistor B, resistor C, dan juga induktornya, kapasitornya maksud saya, pada frekuensi baik 150 Hz, 250 Hz, dan juga 350 Hz. Jadi yang membedakan untuk frekuensinya ini hanya kerapatannya saja, sedangkan untuk waktu konstantanya maupun tegangan puncaknya juga masih sama. Jadi untuk kapasitor ini membutuhkan, untuk rangkaian kapasitor ini dengan nilai seperti ini membutuhkan sekitar 0,5 milisecond ya, 0,5 milisecond untuk mengisi kapasitor secara penuh, Jadi seperti ini untuk rangkaian RC nya. Jadi sekarang kita lanjut ke rangkaian RL atau resistor induktornya. Oke, kemudian kita lanjut ke rangkaian RL atau resistor induktor. Untuk bentuk rangkaiannya seperti ini, sama dengan rangkaian RC tadi, cuma yang membedakan di sini kapasitornya kita ganti dengan induktor. Jadi seperti ini bentuk normalnya, sederhananya. Jadi kita tinggal tambahkan saja induktor. Untuk nilainya semuanya sama, baik resistor maupun nanti pengaturan function generatornya juga sama. Cuma membedakan di sini adalah induktornya. Nah, untuk nilainya sendiri kita beri 100 mH dan kita hubungkan seperti rangkaian tadi. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita bisa langsung simulasikannya. Kita tekan simulasi. Nah, kita buka function generator dan juga oscilloscope-nya. Saya lepas dulu. Untuk frekuensinya seperti tadi 150 Hz dan juga amplitudenya 5 volt.
Nah, kita bisa lihat sendiri untuk keluaran dari induktornya sendiri ini, dia seperti ini bentuknya ya. Seperti ini bentuknya. Untuk panjang gelombangnya sendiri dia 1 2 3 4 5 6 setengah. Dia membutuhkan 6,5 milisecond untuk satu gelombang penuh, sama dengan kapasitor tadi. Cuma di sini keluarannya di sini ada semacam tegangan naik yang signifikannya. Jadi bisa dilihat di sini sekitar 8 volt naiknya. Naik ke 8 volt dulu, kemudian turun ke tegangan amplitudenya itu sekitar 4,8 sekian. Seperti ini bentuk keluaran dari induktornya. Panjang gelombangnya tadi 6,5 milisecond. Untuk keluaran dari resistor C-nya seperti ini bentuknya, dia juga 1 2 3 4 5 6 setengah ya, 6 setengah milisecond, 6,5 milisecond untuk satu gelombang penuh. Dan di sini dia ada seperti induktor ya, tegangan naik yang signifikan tadi. Cuma yang membedakan di sini untuk induktor dia di awal ya. Kemudian untuk keluaran dari resistor B kita coba lihat. Kita hubungkan ke resistor B. Dan kita simulasi terpos. Ya, untuk keluaran dari resistor B-nya sendiri, untuk amplitude panjang gelombangnya 1 2 3 4 5 6 masih sama ya, 6 setengah. Cuma di sini membedakan untuk tegangannya ya. Tegangan puncaknya di sini sekitar hanya berapa ini? Sekitar 2 volt. Kalau misalnya kita bisa lihat 2 volt saja, karena satu div ini setara dengan 5 volt. Dan di ini hanya bahkan setengahnya tidak sampai, jadi sekitar mungkin 1,5 sampai 2 volt. Dan kita lihat keluaran dari gelombang A. Nah, untuk keluaran dari gelombang A sendiri cukup berbeda ya dari kedua resistornya tadi. Di sini tidak ada semacam tegangan gelombang yang langsung naik signifikan, tapi dia ini seperti gelombang kotak, memang rata sendiri. Untuk amplitude yang sendiri tunggu saya 1 2 3 4 5 6 masih 6 setengah sama. Cuma untuk tegangan puncaknya ini hampir 5 volt ya, sekitar 4,8 atau 4,9 volt ini tegangannya. Jadi seperti ini bentuk keluaran dari resistor A nya. Cukup berbeda dengan resistor B dan resistor C. Untuk induktornya sendiri seperti ini sama. Kemudian untuk waktu konstanta untuk rangkaian induktor ini kita bisa lihat dia ini sekitar tidak sampai 5 milisecond, tidak sampai 0,5 milisecond ya. Kita bisa lihat untuk waktu konstanta dari induktor ini cukup kecil, sangat kecil. Kita bisa lihat, saya perkecil lagi time base nya untuk lebih melihat. Nah,
itu kotak ini setara dengan 0,5 milisecond, sedangkan dia di sini sangat kecil sekali. Mungkin sekitar ini satu kotak setara dengan 0,1 milisecond ya, jadi sekitar 0,05 milisecond ya untuk waktu konstantanya, atau kalau kita konversi ke mikrosecond ini sekitar 50 mikrosecond ya untuk waktu konstantanya sendiri. Jadi untuk waktu konstantanya ini induktor sekitar 0,04 milisecond ya untuk waktu konstantanya, cukup sangat kecil dibandingkan dengan resistor tadi yang bisa dibilang sekitar 0,5 milisecond, sedangkan untuk induktor ini sekitar 0,05 milisecond untuk waktu pengisiannya seperti ini. Kemudian kita coba ke frekuensi 250 Hz maksud saya. Seperti pada rangkaian RC tadi, dia ini hanya merubah kerapatannya. Dia hanya merubah kerapatannya 1, 2, 3, 4 menjadi 4 milisecond untuk satu gelombang penuh, sama seperti induktor tadi. Rangkaian resistornya pun juga, sinyal resistornya pun juga sama seperti ini. Kita coba untuk keluaran B-nya. Dia juga sama 4 milisecond untuk panjang gelombangnya. Kemudian untuk semuanya seperti waktu konstanta ataupun tegangan puncaknya masih sama, jadi hanya membedakan di sini adalah panjang gelombangnya saat frekuensinya diatur. Kemudian untuk keluaran C-nya kita sendiri, untuk keluaran C-nya sendiri sama juga, dia 4 milisecond. Kemudian untuk induktornya juga sama 4 milisecond. Tadi keluarannya itu sekitar, yang frekuensi 150 Hz itu sekitar 6,5 milisecond, sedangkan untuk 250 Hz sekitar 4 milisecond. Kemudian untuk frekuensi 350 Hz dia menjadi sekitar 3 ya, hampir 3 milisecond, hampir sama dengan rangkaian kapasitor tadi. Kemudian untuk keluaran C-nya juga 3 milisecond. Kemudian untuk keluaran B-nya, bentuk sinyalnya juga sama ya, 3 milisecond, 1, 2, 3, hampir 3 milisecond. Dan yang terakhir untuk keluaran A-nya, untuk keluaran A-nya juga kita lihat sama ya, hampir 3 milisecond juga. Seperti ini bentuknya ya, seperti pada rangkaian kapasitor tadi ya, yang membedakan saat
frekuensinya kita rubah ini hanyalah pada kerapatan atau panjang gelombangnya saja yang berubah. Sedangkan untuk waktu konstanta, kemudian tegangan puncaknya pun masih sama. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk rangkaian induktor ini waktu konstantanya itu sangat kecil ya, sekitar 0,04 milisecond, atau kita konversi ke mikrosecond itu sekitar 40 mikrosecond, sangat kecil. Ya, untuk tegangannya sendiri itu sekitar 4,8, dan di sini ada tegangan yang naik sekitar 8 volt untuk induktor ya. Sedangkan tadi kapasitornya itu waktu konstantanya sekitar 0,5 milisecond ya. Jadi ya seperti ini simulasi untuk melihat karakteristik sinyal dari rangkaian RL maupun RC, yang mana di sini kita melihat keluaran sinyal baik dari sinyal resistor A, resistor B maupun resistor C, serta dari induktor maupun kapasitornya. Kemudian untuk waktu konstantanya sendiri untuk kapasitor terbilang cukup lama dibanding induktor ya. Kemudian tadi juga kita sudah lihat bentuk-bentuk gelombangnya. Untuk kapasitor tadi dia gelombang kotaknya itu gelombang kotaknya yang dari masukan itu, keluaran dari kapasitornya itu sedikit bersih ya, atau lebih tepatnya tidak kotak, walaupun cukup sedikit memang perubahannya, karena memang fungsi dari kapasitor sendiri sebagai filter ya, untuk membuat keluaran dari rangkaian itu tidak kasar, maupun juga induktor ini juga berfungsi sebagai filter, cuma induktor ini bisa digunakan untuk filter pasif ya. Ya seperti itu. Oh ya, untuk tadi untuk rangkaian induktor ini dia ini memperlambat laju perubahan arus ya. Kalau kita lihat tadi dia memperlambat perubahan laju arus. Sedangkan untuk kapasitor tadi dia itu yang diperlambat adalah perubahan laju tegangannya. Jadi memang untuk kapasitor ini dia itu memperlambat laju perubahan tegangan, sedangkan untuk induktor dia ini memperlambat laju perubahan arus ya. Oke, mungkin seperti itu saja simulasi dari rangkaian karakteristik RL maupun RC, baik tadi dari bentuk sinyal keluaran dari kapasitor, rangkaian kapasitor maupun resistor kapasitor, maupun sinyal keluaran dari rangkaian resistor induktor. Seperti itu tadi kita bisa lihat di oskiloscopnya ya, seperti ini. Jadi sekian dari saya untuk rangkaian simulasi RC maupun RL. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti mohon maaf, ataupun agak keliru juga, penjelasan saya agak keliru juga mohon maaf. Jadi sekian dari saya, terima kasih.